Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Gimana, sehat semuanya Bu ya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar ya. Ini subhanallah ya, padahal tadi siangnya mungkin capek, ditambah hujan, tapi Masya Allah, orang-orang pilihan Allah memang beda. Perlu kita syukuri ya Bu ya. Jadi pertama-tama marilah kita bersama memanjatkan puji syukur dan Allah SWT yang telah memilih kita kembali menjadi orang-orang istiqomah dalam mencari ilmu, ya istiqomah bersilaturahim. Insya Allah mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah satu bekal untuk bekal akhirat nanti. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bu, kemarin tahun baru ya Bu ya? Mungkin ada kenangan kali ya tahun baru kemarin kemana gitu ya? Ya. Oh, di rumah saja, DRS di rumah saja ya. Jadi memang nggak terasa Bu ya, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, dan itu kayaknya lewat mengalir begitu saja gitu ya. Secara usia ya Bu ya, dari angka-angka itu bertambah secara angka ya Bu ya. Tapi kalau perhitungan akhirat sebenarnya kita berkurang, ya Bu ya. Nah inilah kenapa seorang muslimah khususnya ya harus lebih pintar dan cerdas ya, menyikapi yang pergantian waktu ya, pergantian tahun itu bukan sekedar angka-angka saja dari 2023 menjadi 2024, tapi di situ harus kita bisa mengambil hikmahnya ya Bu ya, harus bisa mengambil hikmah dari pergantian tahun, hikmah dari pergantian dari waktu ke waktu ya. Sebagai orang muslimah yang cerdas tentunya tidak pengen berlalu begitu saja ya Bu ya. Nah, jadi apa hikmah yang bisa kita ambil ya, dari perjalanan waktu ya, yang mau nggak mau, sadar atau tidak, itu akan terus berjalan. Dan kalau kita hitung-hitungan akhirat ya, sebenarnya kita itu sedang menuju kematian ya Bu ya, sedang menuju kematian. Baik sadar atau tidak, baik terpaksa atau tidak, kita terus berjalan ya. Kan nggak pernah ada kan, saya 40 tahun aja nggak mau nambah 41, nggak ada ya, nggak bisa gitu kan. Mau nggak mau terus 41, 42 dan seterusnya gitu. Nah inilah memang sudah sunatullah. Nah lalu apa hikmah ya dari satu perjalanan waktu yang disebut dengan pergantian tahun? Nah, jadi pertama, pergantian waktu atau disebut kemarin kita mungkin pastinya sudah melewati semua ya Bu ya, pergantian tahun dari 2023 menjadi 2024. Nah, apa yang kita ambil hikmah dari satu perjalanan waktu itu? Jadi kita jadikan pergantian waktu, pergantian tahun itu adalah sebagai motivasi kita ya Bu ya, sebagai motivasi kita, sebagai introspeksi diri kita ya. Jadi ada ayat ya di surat Al-Hasr ayat 18 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, jadi pergantian waktu, pergantian tahun ya, itu kita jadikan sebagai alat introspeksi diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad, dan kita ya, kata Allah ya, disuruh melihat ya, mengevaluasi bekal apa saja yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah.
Innallaha khabirun bima ta'malun. Sungguhnya Allah tahu apa yang kita kerjakan. Jadi kalau saat ini kita duduk di sini ya, malam-malam hujan-hujan kita keluar rumah mencari ilmu, ada catatannya di Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah tahu apa yang kamu kerjakan. Allah tahu apa yang kamu usahakan untuk kehidupan akhirat. Nah, inilah sebagai seorang muslimah menjadikan pergantian waktu itu untuk sebagai bahan introspeksi diri ya. Jadi diingat-ingat ya, tahun kemarin apa amal soleh yang sudah kita kerjakan, apa amal salah yang sudah kita juga kerjakan. Kita introspeksi diri. Kalau kita ingat ya masih banyak amal salah, berarti harus memperbaiki diri. Kalau kita ingat setelah cek banyak amal soleh ya yang sudah berjalan, berarti dipertahankan. Nah, salah satunya di majelis taklim apa buat namanya? Miftahul Jannah. Masya Allah ya, usianya udah 38 tahun, Masya Allah. Itu sudah berapa? Iya, Masya Allah kan? Generasi. Nah, inilah satu nikmat Allah ya, di usia perjalanan majelis taklimnya termasuk ibu-ibu lah yang istiqomah. Betul ya? Kan biasanya ada seleksi alam gitu ya. Tadinya rajin ngaji ya, berangsur berapa ini, akhirnya sibuk dan sebagainya, akhirnya mundur secara teratur gitu kan. Banyak juga ya kita jumpai di majelis taklim yang tadinya awal rajin, terus karena ada apa gitu kan, akhirnya tidak berlanjut. Nah, inilah yang kita perlu syukuri. Ternyata perjalanan 30 tahun di majelis taklim Miftahul Jannah termasuk ibu-ibu lah yang istiqomah. Ya Bu ya, karena memang harus begitu ya. Emang Islam itu harus berilmu gitu ya. Kalau tidak berilmu repot juga. Orang Islam tidak berilmu repot juga. Akhirnya ketika melihat orang menunjukkan identitasnya Islamnya atau praktekkan nilai-nilai Islamnya, kalau kita nggak tahu tentang ilmunya, akan kita menilainya sebagai satu keanehan. Orang pakai kerudung itu amat, karena kita nggak paham. Pahamnya kerudung itu adalah budaya Arab. Ya, jadi inilah sebagaimana Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Jadi kita disuruh untuk masuk Islam secara kafah, secara menyeluruh ya. Kalau sholatnya cara Islam, pakaian cara Islam.